Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Labata Helia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul instrumen tes. Ini juga merupakan tugas dari mata kuliah berjudul evaluasi pendidikan. Nah, untuk itu langsung saja kita simak materinya sebagai berikut. Dalam instrumen tes itu sendiri terbagi atas beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan tujuan tes. Di dalam tujuan tes itu sendiri merupakan bagian untuk mengukur pemahaman siswa tentang pecahan. Nah, itu adalah tujuan tes. Kemudian langkah yang kedua menyusun kisi-kisi tes. Dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama menulis kompetensi dasar, menentukan indikator, dan menentukan jumlah soal tiap indikator. Selanjutnya untuk tabelnya itu terbagi dalam kompetensi dasar, indikator, bentuk soal, dan jumlah soal. Di dalam kompetensi dasar itu menjelaskan berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kemudian untuk indikator, memahami pengertian pecahan, memahami bentuk pecahan biasa, memahami bentuk pecahan campuran, memahami bentuk pecahan desimal, memahami bentuk pecahan persen. Kemudian bentuk soal itu pilihan ganda, dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah soal itu 1, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang berikut, menentukan bentuk tes. Di dalam bentuk tes objektif, karena menurut saya itu lebih tepat digunakan bila jumlah persen tesnya banyak. Kemudian langkah yang berikut menulis tes. Itu dia termasuk dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama itu bentuk pilihan ganda. Kemudian kita masuk ke langkah yang berikut, menentukan waktu panjang tes. Itu durasinya 2 kali 45 menit, yaitu 90 menit. Langkah yang berikut, kriteria butir tes. Di dalam kriteria butir tes ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama pokok soal harus jelas, yang kedua bahasa Indonesia yang digunakan baku, kemudian yang ketiga semua pilihan jawaban harus logis. Langkah yang berikut, melakukan uji coba tes. Dalam uji coba tes ini itu terbagi atas beberapa golongan, yakni menyusun butir soal dan kunci jawaban. Kemudian kita masuk ke contoh soal sebelum kita masuk ke langkah-langkah berikut. Contoh soalnya yang pertama, bila yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A per B, di mana A kali B bilangan bulat dan A bukan B merupakan pengertian dari bilangan. Kemudian ada tertera jawaban-jawaban yang terlampir dalam soal tersebut. Adapun bentuk contoh soal yang berikut itu menentukan berapakah hasil dari 2/3 plus 3/2. Itu sama dengan untuk jawabannya terlampir di contoh soal tersebut, dan seterusnya. Kemudian
dalam soal tersebut itu bisa mengukur pemahaman siswa, bagaimana siswa bisa memahami soal sehingga siswa bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, itu juga sudah ditampilkan ada kunci jawaban yang sudah diberikan dalam pembahasan contoh soal tersebut. Untuk kunci jawabannya itu kemudian dijelaskan kepada siswa sehingga siswa bisa memahami proses atau langkah-langkah tata kerja dalam penyelesaian soal yang kemudian seorang pendidik memberikan soal yang kemudian siswa bisa menyelesaikan, kemudian bisa menguji kemampuan siswa sehingga siswa mampu menyelesaikan soal tersebut dalam waktu yang kemudian sudah ditentukan, artinya 2 kali 45 menit. Dalam kunci jawaban ini sudah tertera jawaban beserta langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya sudah terlampir di dalam kunci jawaban. Nah, itu membuat siswa mampu melihat bagaimana proses penyelesaian soal-soal yang diberikan oleh pendidik. Nah, sehingga para siswa atau peserta didik bisa mengerti dan memahami soal yang diberikan guru itu ada proses penyelesaian atau sudah terlampir dalam kunci jawaban tersebut. Nah, bahkan itu juga bisa mengasah kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan para pendidik. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang berikut, menganalisis butir tes. Dalam menganalisis butir tes ini, itu siswa harus menganalisis butir harus dilakukan setelah tes digunakan. Kita masuk ke langkah yang berikut, memperbaiki tes. Nah, dalam memperbaiki tes ini, setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Langkah yang berikut, merakit tes. Di dalam merakit tes tersebut, setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang dijelaskan. Kemudian kita masuk ke langkah yang berikut, melaksanakan tes. Dalam melaksanakan tes yang telah disusun diberikan kepada pengita tes untuk diselesaikan. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita masuk ke langkah yang berikut, menafsirkan hasil tes. Setelah melaksanakan kegiatan tes dan lembar jawaban peserta didik diperiksa kebenaran, kesalahan dan kelengkapannya, selanjutnya menghitung skor mentah untuk setiap peserta didik berdasarkan rumus-rumus tertentu dan bobot setiap soal. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.